Kira-kira masyarakat kita, Pak, dengan yang seperti ini menurut Pak Muhadjir mungkin memotret masyarakat kita sejauh ini, siap nggak sih sebenarnya dengan new normal ini, Pak? Eh, Maksudnya hidup berdampingan dengan ya, COVID-19 saya ini. ingin memberikan konstruksi hukum dulu ya, Oke, Pak, ya. biar agak jelas ya, Mas Indra ya. Benar. Jadi menghadapi wabah atau kalau bahasa Jawanya pagebluk COVID-19 ini, virus corona ini, pemerintah kan kemudian menggunakan dua landasan. Ya. Landasan pertama itu adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 kalau tidak salah ya tentang kebencanaan. Jadi dua undang-undang itulah yang dipakai dasar. Kenapa dua undang-undang itu digunakan? Pertama ini adalah terkategori bencana, namanya bencana non alam, gitu ya. Kemudian yang kedua non alamnya itu apa? Yaitu bidang kesehatan. Kemudian menggunakan pasal Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu. Nah, kemudian dari undang-undang ini pemerintah terutama di dalam bidang kekarantinaan kesehatan itu kemudian pemerintah menetapkan apa yang disebut dengan darurat kesehatan, penetapan kedaruratan kesehatan, yaitu dengan Kepres nomor 11 tahun 2020. Dari Kepres itu kemudian implikasinya seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang kekarantinaan, yaitu Undang-Undang nomor 6 2018 itu berlaku, termasuk masalah pertama yaitu tentang penetapan kedaruratan itu, kemudian yang kedua tentang kekarantinaan, dan kemudian pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 maka ditetapkanlah namanya pembatasan sosial berskala. Jadi untuk mengatur atau untuk menahan laju dari kedaruratan itu, maka diterapkanlah kekarantinaan namanya PSBB. Jadi PSBB ini tujuannya adalah untuk pertama menghambat atau mencegah terjadi penyebaran COVID-19 dan juga menekan terjadinya proses penularan. Nah, PSBB itu rentangannya, pembatasannya itu ada intervalnya ya, mulai sangat-sangat ketat sampai agak longgar, tapi tetap dibatasi gitu ya. Dibatasi. Nah, dalam konteks ini pemerintah kemudian menerapkan PSBB secara nasional sebetulnya ya. Jadi ketika ditetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat itu sebetulnya otomatis secara seluruh Indonesia ini berlaku namanya pembatasan sosial berskala besar dengan skala yang paling minim. Skala yang paling minim apa? Misalnya kemarin ditetapkan social distancing, menjaga jarak, terus kemudian cuci tangan, memakai masker, kemudian yang terakhir memakai masker diwajibkan dan seterusnya. Itu yang paling minim. Untuk daerah-daerah tertentu dengan tingkat kedaruratannya yang sangat tinggi, maka dia boleh mengajukan secara khusus pemerintah PSBB di daerahnya itu dengan nambah ketentuan-ketentuan yang lebih ketat. Nah, sekarang ini pemerintah mulai berpikir bagaimana melakukan semacam pengurangan. Masalahnya begini sebentar. Tapi dengan pembatasan ini kan ada ongkos yang harus dibayar. Di rendahnya tingkat produktivitas orang, kan? Orang masyarakat manusia ya. Sekolah libur bagaimanapun ternyata belajar di rumah itu ya tidak sebagus kalau belajar di sekolah. Bekerja itu ternyata juga tidak seproduktif kalau bekerja di tempat kerjanya. Benar. Seterusnya kan. Nah, benar Pak. Nah, ini kan kita harus keluar dari pembatasan ini secara bertahap kan, tapi terukur kan. Benar. Nah, ini ketika kita harus keluar, maka harus ada pengurangan pembatasan. Ketika pembatasan ini dikurangi karena wabahnya belum berhenti dan kita belum tahu juga kapan harus berhenti gitu,
maka Ya. juga harus sebaliknya protokol-protokol kesehatan harus diperketat. Karena itu saya menghindari istilah pelonggaran, karena kalau longgar itu seolah-olah kemudian orang boleh semau gue kan, gitu. Sudah Iya. Habis ketat menjadi longgar maksudnya gitu kan Pak ya? Padahal enggak ini Pak ya? kalau sudah dibuka mall artinya orang boleh seperti biasa datang ke mall seenaknya seperti dulu. Padahal tidak. Ketika mall misalnya dibuka, ya harus ada protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi ketika masuk di mall. Kemudian yang punya mall juga harus membuat standar operasional prosedur yang jelas, yang sehingga kalau nanti dia melakukan pelanggaran, jelas apa yang bisa diberi sanksi kepada yang bersangkutan. Nah ini artinya apa? Berarti datang ke mall dulu sebelum COVID dengan sekarang setelah menuju ke dalam keadaan COVID ini beda gitu. Tetapi tidak boleh kita kemudian tidak sama sekali ke mall gitu ya. Begitu juga tempat beribadah sekarang kan tidak boleh ya, dilarang untuk datang ke tempat-tempat kegiatan-kegiatan sifatnya kolektif kan. Nah, ini kan tidak bisa terus-terusan gitu. Misalnya anjuran jamaah di rumah iya, tapi jamaah itu yang umum ya pasti di luar kan, di masjid. Gitu. Nah, karena kita tidak boleh terpenjara terus-terusan ini mengurangi bagaimanapun akan mengurangi kehikmatan ibadah kan. Tetapi ketika kita kemudian akan diperbolehkan ini dibolehkan, maka bolehnya jamaah di masjid itu beda dengan jamaah ketika orang berjamaah sebelum ada COVID. COVID ya. Ada corona ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan masa transisi untuk menuju ke suasana normal baru. Kenapa disebut normal baru? Karena pertama ini memang nanti akan ada kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku, baik itu perilaku produktif maupun perilaku konsumtif, yang tidak akan lagi terjadi pengulangan, tidak akan terulang lagi dibanding dengan normal sebelumnya, gitu loh. Kan ini kan darurat itu tidak boleh diterus-teruskan, kan harus ke normal, gitu sebetulnya kan gitu. Iya Pak. Nah ini, tapi normal yang nanti yang akan kita ambil itu, yang akan kita tempuh itu beda dengan normal yang dulu, gitu. Normal tetapi ini normal yang lain gitu. Yang baru, ya. Maka menyesuaikan dengan COVID ya. Makanya ada yang nyebut sebagai normal baru itu, tapi sebenarnya juga normal juga, karena sebetulnya perubahan itu sebenarnya kan pasti ada yang baru ya gitu. Iya. Bencana misalnya dari darurat banjir, kemudian normal untuk recovery untuk normal kembali. Itu bukan berarti banjir sebelumnya dengan yang normal yang sebelum banjir dan setelah banjir itu betul-betul kembali seperti dulu kan gitu. Itu soal istilah aja kalau menurut saya. Soal istilah ya. Sebetulnya iya.